Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Diki Aditya Priyagung Prakosa MM, dosen dari program studi S1 Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran, Universitas Jenderal Sudirman. Pada kesempatan saat ini, saya akan menyampaikan sedikit gambaran mata kuliah yang saya ampu, yaitu Blok Basic Surgical Science atau Blok BSS. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk diri Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran yang digunakan sebagai syarat sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Blok Basic Surgical Science atau BSS merupakan blok yang kedua yang ada di semester 4 dengan bobot 4 SKS. Blok BSS ini memiliki tujuan pembelajaran agar mahasiswa dapat memahami ilmu bedah dasar, anestesi, dan exodontia. Materi pembelajaran pada modul BSS akan membuat mahasiswa memahami tentang ruang lingkup bedah mulut, cara menentukan diagnosis, prinsip dasar pada bedah mulut, anestesi, medico-legal consideration, bedah mulut minor yang mencakup exodontia. Capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada blok ini antara lain, yang pertama, mahasiswa menguasai teori prinsip dasar pencabutan gigi sederhana. Yang kedua, mahasiswa menguasai dan dapat mengaplikasikan medico-legal consideration pencabutan gigi. Melakukan teknik pencabutan gigi dengan baik dan benar sesuai standar kompetensi kedokteran gigi. Dan yang terakhir, menguasai prinsip penanggulangan dan manajemen komplikasi dari pencabutan gigi. Capaian pembelajaran blok BSS yaitu mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan ruang lingkup oral surgery sesuai dengan SKDGI. Kemudian, mahasiswa dapat mendiagnosis masalah-masalah penyakit gigi dan mulut secara komprehensif. Selanjutnya, menerapkan prinsip medico-legal consideration secara nyata dengan tanggung jawab berdasarkan etik dan hukum yang berlaku. Lalu, mahasiswa dapat menjelaskan tentang anestesi di bidang bedah mulut berdasarkan konsep-konsep teoritis dan kedokteran gigi klinis. Selanjutnya, mahasiswa dapat menerapkan minor oral surgery dengan tepat berdasarkan ilmu kedokteran gigi klinis. Yang terakhir adalah menganalisis komplikasi dari pencabutan gigi secara komprehensif. Referensi yang digunakan di dalam blog ini mencakup dari buku, textbook, dan jurnal-jurnal terkini. Buku textbook yang digunakan antara lain Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery. Metode pembelajaran yang digunakan dalam blog ini dilaksanakan dengan sinkronus dan asinkronus dengan menerapkan student-centered learning. Perkuliahan sinkronus dilaksanakan di dalam ruangan atau menggunakan tools seperti Zoom Meeting. Perkuliahan asinkronus dilaksanakan menggunakan LMS Unsur, yaitu LDRU atau E-Learning Jenderal Sudirman University dan Telegram untuk memfasilitasi mahasiswa dapat berkomunikasi dengan penanggung jawab blog. Metode pembelajaran yang digunakan menyesuaikan dengan bahan kajian dan tujuan pembelajaran. Yang pertama, dilakukan kuliah tatap muka untuk melaksanakan kontrak mata kuliah dan materi perkuliahan. Yang kedua, ada tutorial, yaitu case study yang terdiri dari 3 case study, yaitu mengenai diagnosis indikasi pencabutan gigi, persiapan tindakan pencabutan gigi, dan prosedur pencabutan gigi. Yang terakhir, skill labs tentang manajemen pencabutan gigi yang terbagi menjadi 4 kali skill labs. Kemajuan belajar dan pencapaian kompetensi mahasiswa dinilai secara formatif maupun sumatif. Penilaian sumatif terdiri dari yang pertama, aktivitas partisipasif melalui case study dengan bobot 25%. Yang kedua, hasil proyek melalui skill lab dengan bobot 30%. Yang ketiga, penugasan dengan bobot 15%. Dan yang keempat, written test atau ujian teori dengan bobot 30%. Sehingga total bobot blok ini yaitu sebesar 100%. Pada akhir pembelajaran dilakukan proses monitoring dan evaluasi sebagai media komunikasi dan evaluasi proses pembelajaran. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara bertahap, yaitu melalui Monef blog, Monef narasumber, Monef tutorial, Monef skill labs, Monef tutor, Monef trainer, dan Monef sarana prasarana yang menunjang proses pembelajaran. Monitoring dan evaluasi ini diharapkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mata kuliah di masa mendatang. Ya, selamat pagi adik-adik. Ya, hari ini bertemu dengan saya kembali. Kita akan melanjutkan sesi selanjutnya. Sebelumnya kita sudah kuliah ya tentang anestesi, diagnosa, tentang rencana perawatan. Hari ini kita akan melanjutkan bagaimana kita akan belajar pencabutan gigi, prinsip dasarnya, dan lain-lain. Ya, baik untuk memulai lecture kita hari ini, mari kita berdoa dulu supaya kita diberikan kemampuan untuk menelaah ilmu yang disampaikan, sehingga itu berguna dan bisa diterapkan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa satu-satu. Baik, masih semangat ya hari ini ya? Ya, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang teknik pencabutan gigi.
dasar-dasar pencabutan gigi dan apa yang harus kita ketahui, apa yang harus kita consideration-nya untuk pencabutan gigi. Setelah mengikuti pembelajaran ini berdasarkan capaian pembelajaran blok, ya, adik-adik nanti harusnya mampu menerapkan minor oral surgery dengan tepat berdasarkan ilmu kedokteran gigi klinis. Kemudian sub CPB ya, atau sub capaian pembelajaran blok, adik-adik mampu menerapkan principle of routine exodontia dengan baik dan benar. Dan yang akan kita pelajari adalah ini. Kita akan belajar bagaimana apa itu definisi pencabutan gigi, kemudian surgical anatomy consideration-nya, ada indikasi kontraindikasi, armamentarium, alat-alat yang kita gunakan, kemudian prosedur dan post extraction tooth care. Jadi perawatan apa setelah pencabutan gigi? Itu ya. Nah, sebelum masuk ke materi, ini adalah salah satu karya fenomenal saya, video pembelajaran secara langsung tidak pada model, supaya adik-adik mengerti kenapa sih kita perlu belajar pencabutan gigi, kenapa sih kita perlu mengetahui faktor-faktor apa saja yang kita harus ketahui di dalam pencabutan gigi. Kelihatannya jadi advance ya kelihatannya ya. Sekarang ketika dicabut si akarnya ngeliuk-ngeliuk. Kira-kira adik bisa nggak ngerjain kayak gitu? Saya rasa kalau adik-adik nanti akan memperhatikan lecture ini dan memperhatikan nanti kita ada hands on, mini hands on. Ya, adik-adik bisa melihat bagaimana saya akan mempraktekkan gerakan-gerakan itu bisa. Jadi semua dokter gigi termasuk adik-adik nanti itu pasti bisa melakukan itu. Itu bukan hal yang bukan hal yang sulit sebenarnya. Ya, itu nanti berkaitan dengan taktil tangan. Untuk itu kan kita harus berlatih pada model dulu. Ya, ini salah satu karya fenomenal saya juga. Walaupun belum saya publikasikan, ini sedang diteliti. Jadi model ini itu dibuat 11-12 seperti rahang pasien. Nah, adik-adik minggu berikutnya akan melakukan skill lab di model ini. Nah, sebelum itu nanti juga akan saya jelaskan bagaimana cara menggunakan alat-alat pencabutan gigi pada model sehingga adik-adik tahu dan bisa melakukan pencabutan yang seperti itu. Kemudian ada sedikit motivasi walaupun ini tidak serta-merta selalu berkaitan dengan uang begitu ya. Tentang kesejahteraan atau tentang kecukupan kita gitu. Tapi bukan suatu hal yang naif begitu ya. Karena kita kuliah ya, kalau kita lihat Dr. Tirta ya, S1 itu diajarkan kuliah untuk apa? Mempersiapkan pekerjaan. Ya toh? Adik-adik kuliah S1 untuk bisa bekerja nggak sih? Adik-adik bekerja untuk apa? Mencari nafkah, mencari penghidupan. Kira-kira pencabutan yang seperti itu kalau dilakukan dengan teknik pembedahan itu kira-kira berapa? Adik-adik pernah ada yang cabut gigi? Pernah ada yang cabut gigi? Odontektomi. Ada yang pernah odontektomi? Bayar berapa deh kamu di odontektomi? Oh, so ya. Yang satu dokter gigi. Ada yang biaya odontektomi. Ini tadi sebenarnya maksudnya adalah impaksi premolar. Maksudnya adalah odontektomi, tetapi dilakukan dengan cara atraumatik. Ada bedah-bedah nggak? Untuk sedikit gambaran aja ya, kalau kita jadi dokter gigi, odontektomi itu satu gigi 2,5 sampai 4 juta, iya kan? Kita menjadi expert di satu bidang kedokteran gigi, cabut gigi aja ya. Minimal pasien sehari 3 aja. Tapi satu pasien 2,5 sehari dapat berapa? 7,5. Nanti adik-adik jadi nggak ada yang mau jadi PNS dong ya. Tetapi ketika kita ekspor di satu bidang, value akan ada pada kita. Kemudian penghargaan jasa itu mengikuti. Kita lanjutkan di lecture-nya. Definisi exodontia. Kadang-kadang kita pun juga ketika belajar sesuatu kita harus mengerti filosofinya. Definisi exodontia. Jadi exodontia itu adalah bagaimana kita mencabut gigi yang ada di soketnya, ya kan? Dia keluar. Tidak sakit. Kemudian supaya apa? Supaya penyembuhan luka baik dan tidak ada masalah setelah tindakan, atau dikatakan penyembuhan lukanya cepat. Adik-adik kalau mau dicabut gigi, pilih yang sakit atau nggak sakit? Pilih tindakannya cepat atau yang lama? Cepat kan? Nah, itu adalah value dari seorang dokter gigi bedah mulut. Bisa mencabut gigi secara utuh, tidak sakit, cepat, penyembuhannya juga cepat. Kemudian
Dalam pencabutan gigi kita juga harus sadar betul anatominya bagaimana. Karena knowledge of anatomy is the foundation for an uneventful surgery. Artinya adalah pengetahuan tentang anatomi itu yang salah satu yang membuat kita berhasil dalam pencabutan gigi. Tadi ya, ketika saya melakukan pencabutan gigi pada gigi yang dilaserasi, saya sudah memprediksikan premolar itu biasanya akarnya lebih ke distal. Tapi itu tambahi ke distal terus menceng ke lingual. Ya, tapi itu bisa kita prediksi ketika kita punya taktil, tangan kita sensitif. Bisa kerasa, oh ini ngotok di bagian ini. Kemudian geser. Oh ini dapat longgar. Lanjutkan sampai ke cabut. Ya, tadi saya memberikan motivasi tentang pundi-pundi ya. Tetapi saya punya quote adalah jangan membohongi pasien hanya sekedar menambah pundi-pundi pribadi. Harusnya kita jadi dokter gigi yang melakukan tujuan ilahi. Dokter gigi diciptakan untuk menolong sesamanya yang kesulitan sakit gigi. Bener nggak? Iya toh? Nah itu tujuan ilahi kan, menolong sesama. Jadi ketika adik-adik nanti udah jadi dokter gigi, ya jangan, oh ini diobatin dulu, baru besok nyabut. Sampai sini, oh Pak ini belum bisa dicabut, diobatin dulu. Menambah jumlah kunjungan. Makin banyak jumlah kunjungan, makin banyak uang yang masuk ke kantong kita. Tapi itu adalah cara yang salah. Adik-adik pasien itu nggak tahu apa-apa. Konon katanya pasien itu dikatakan, Pak jenengan harus nyemplung sumur dulu baru sembuh. Bisa dilakuin deh. Karena pasien nggak tahu apa-apa, kita yang tahu. Kita nggak boleh menggunakan pengetahuan kita untuk nipu orang. Jelas? Dokter harus memiliki tujuan ilahi. Armamentariumnya kita sudah belajar bersama-sama, kita bisa skip. Nah ini adalah paling ini deh, cara penggunaan forceps itu ada gerakan ke apikal, gerakan ke bukal labial, gerakan ke palatal, rotasional atau tractional force. Tractional force itu nyabut, tapi nggak asal nyabut begini. Nyabutnya itu dengan dibuang ke bukal pelan-pelan. Kemudian sebenarnya ada tambahan yang bodily. Ya nanti saya praktekkan. Elevator ini digunakan untuk membantu memutus ligamen periodontal sebelum menggunakan forceps. Perhatikan deh, ini penting sih. Baca bareng-bareng ya. Perhatikan ya, yang dari sini. 1, 2, 3. Elevator merupakan single blade instrumen yang didesain untuk tujuan spesifik, yaitu memberikan keuntungan mekanis secara maksimum dengan effort. Tahu kalau jadi pakai elevator sampai begini-begini, bener nggak cara makainya? Coba tujuannya dibuat untuk apa? Effort yang harusnya kan sambil gini aja kan? Enggak begini-begini kan? Nusuk aja, nusuk gaya aksi reaksi Newton 3. Kembali ke fisika ya kita ya. Newton 3, aksi reaksi. Ketika kita tusuk menggunakan aksi, ada reaksinya, si gigi bisa keluar. Wedge itu hanya menusuk. Nusuknya di mana? Di periodontal space. Lever itu nyungkil kayak jungkat-jungkit. Nyungkil begini. Tumpuannya pasti tulang alveolar. Bisa patah nggak? Bisa, tapi ini prinsip dasar. Ya sudah, kita terima dulu. Kemudian wheel and axle. Wheel and axle itu seperti ngungkit juga, tapi posisinya horizontal. Kalau si wedge tadi itu nyungkil secara vertikal. Kalau wheel and axle secara horizontal. Gigi dengan gigi, kemudian bane-nya kita masukin secara horizontal begini, terus cungkil. Tumpuannya adalah alveolar dan gigi sebelahnya. Bisa rusak nggak gigi sebelahnya? Bisa. Gabungannya adalah nanti push and twist. Nah, posisinya untuk rahang atas. Ada pin scrape, ada sling scrape. Pin scrape begini, sling scrape begini. Jelas semua ya? Pin scrape begini, sling scrape begini. Ya, biasanya untuk kiri bawah itu sling scrape. Lainnya pin scrape. Ini posisinya. Yang pertama, visibilitas dan akses. Jelas. Mau nyabut kita harus jelas mana yang kita cabut. Aksesnya juga harus longgar. Convenience form, nggak cuma di konservasi. Di bedah mulut juga ada convenience form. Kemudian tidak ada undercut. Kalau giginya normal, undercutnya adalah si ligamen periodontal. Tapi kalau miring-miring, ya undercutnya itu yang kita hilangkan. Nggak perlu dibedah-bedah, dirusak-rusak tulangnya, undercutnya saja. Kayak tadi video yang sebelumnya saya tayangkan, undercutnya adalah gigi depannya. Ya, ini kan lingoversi. Makanya nggak mungkin saya mencabutnya dalam arah ke bukal atau labial. Oh, jadi undercut dong. Harus di sana, makanya gerakannya saya adalah palms up. Yang dulu, angkat sedikit, posisinya berubah, ambil. Undercut. Kalau tulangnya jadi undercut ya dipotong, itu nanti oral surgery ya.
di blok selanjutnya ya, itu kan kalau impaksi ya memang harus mengurangi tulang, tulangnya giginya masih di bawah tulang gitu kan. Kemudian ini penggunaan tenaga yang terkontrol untuk meluksasi dan mencabut. Sekali lagi ini yang tidak bisa diteorikan. Harus belajar di model, nggak bisa diteorikan. Teori hanya sekedar teori, hanya menjadi template hafalan. Tetapi kita mengejawantahkannya bisa salah. Makanya harus ada skills lab. Ini tadi width of insertion. Ini ekspansi dari soket. Jadi kalau prinsipnya itu ketika gigi dioglek-oglek gitu ya. Ini tuh kayak contohnya ini deh. Pertama kan dari segini nih. Kemudian digoyang-goyang jadi ekspansi. Ada undercut nggak? Soketnya makin lebar kan? Makin mudah. Hanya saja tulang kita itu nggak elastis deh. Bener nggak? Dioglek-oglek malah patah. Kalau nggak patah tulangnya, patah giginya. Ya sudah, kita terima dulu. Kita harus hargai pendahulu kita yang memberikan ilmu ini. Karena dasarnya teknik saya ini juga. Use of lever and fulcrum. Tadi loh, fulcrum itu adalah tumpuan. Tapi tumpuannya tadi adalah masih menggunakan alveolar. Makanya nanti kita ganti tumpuannya menggunakan tangan bebas. Tangan bebas, pegang. Ini kan misalnya ini si tangannya kan luxator masuk, tumpuannya adalah si jari. Nah, atraumatik. Yang pertama kita harus butuh alatnya dulu. Lebar dari periodontal space 0,3 sampai 0,4 mm. Artinya ujungnya ini itu harus ukuran itu enggak sih? Minimal adalah 0,5 atau 0,8. Kenapa? Ini kan 0,4 di sini. Bener nggak? Di sini ada 0,4 juga. Ligamen periodontal jaringan keras atau lunak? Bisa digencet nggak? Nah, ketika ini ditusuk ke sini wedge, dia akan gencet ke sana. Bener nggak? Makin luas nggak di sini? Makin longgar nggak? Lebih dari 0,4 kan? Sampai putus semua, minimal setengah ini. Kemudian dikembalikan ke sebelahnya, gantian ini yang diputus. Putus nggak ligamen periodontalnya? Soketnya longgar nggak? Mudah dicabut? Seperti itulah prinsipnya atraumatik ekstraksi. Kemudian ini untuk bantu kalau kita menggunakan elevator. Tadi namanya luxator. Ini adalah elevator. Push and twist, perhatikan. Saya tidak mengatakan cara wheel axle salah, tetapi kalau di atraumatik, sekali lagi ya, wheel axle itu salah, nggak boleh. Ini kan wheel axle kayak gini, ya kan? Ini yang lever. Width-nya bener. Width, push and twist. Stepnya, ya anestesi dulu ya. Kita sudah melewati itu. Gingival retraction, luxasi, aplikasi forceps, kemudian luxasi lagi dengan forceps, cabut. Kita sudah selesai. Kita lanjut ke hands on. Nah, sekarang kita akan live demo teman-teman ya, kita akan live demo bagaimana kita melakukan pencabutannya. Caranya kita cek dulu linea oblik eksternalnya itu bukan langsung di belakangnya, bukan di retromolar, tapi susuri dari mucobucofold. Kelihatan ya, mucobucofold susuri. Nah, nanti kan ada yang dia itu naik ya, naik. Nah, ini adalah linea oblik eksternal. Udah, patokannya itu aja. Internalnya nggak usah, ini aja. Tapi kan kita nggak mungkin begini kan, nyuntiknya pakai kiri gitu, nggak mungkin kan. Kita berada di jam 10.11. Berarti pasien, nah gini, benar kan? Ini posisi saya 10.11. Kemudian menggunakan jempol. Tadi kan sudah tahu linea oblik eksternalnya. Kemudian pakai jempol. Nah, begini. Ya, kemudian anestesi, ya biasa, lurus, mentok, kontralateral kan, kemudian ipsilateral, telusuri. Ya, kalau misalnya ini notok begini, itu kita bebaskan dulu, set, nah, baru masuk. Terlihat di video, ya, 2/3. Sebenarnya tidak benar juga 2/3, tapi yang benar adalah dia masuknya sekitar 20 mili, 18 sampai 20 mili, ya kan? Ini kan kita fiksasi tangan kiri, aspirasi negatif, deponir pelan-pelan. Ya, deponir 1 cc, kemudian baru mundurnya 5 mili, set, ya kan? Dideponir lagi setengah cc. Ya, ini masih difiksasi.
terus dilepas. Sisa setengah cc kan, ditunggu dulu, jangan langsung disuntikkan di bukalis longus. Tunggu dulu, cek anestesi. Kalau sudah sampai bibir bawah sama lidah sebagian separuh kiri, ya, baru kita lanjut ke infiltrasi, ya. Kemudian asumsikan infiltrasi ya, kita madep sini lagi boleh, ya, di arah jam 8 jam 7 infiltrasi, ya. Aspirasi negatif, diponin full semua. Begini, sudah selesai anestesinya. Ada yang anestesi atraumatik, bilangnya sebenarnya sama aja sih. Anestesinya adalah pertama bukalis longus dulu, ya kan? Bukalis longus 0,5, kemudian di bagian sininya juga 0,5, kemudian baru intraligamen di sulcus, bisa didekatkan sulcus. Nah, di sulcus ini masuk ke periodontal space. Memang agak sulit deh. Kadang-kadang enggak, tadi kan 0,3 sampai 0,4. Yang di bagian 0,4 itu bisa masuk. Karena ini kan 0,5 diameternya. Ya kan? Dan kita harus 30 derajat deh. Tidak lurus begini, tapi 30 derajat. Nah, 1 cc lebihannya itu disuntikkan, muter. Bagian lingual juga iya. Ya, itu kalau untuk pengen lokal saja. Kadang-kadang pasien nggak mau bibirnya dumble lama. Ya, itu caranya. Kalau sudah, asumsikan sudah dianestesi, kemudian kita lakukan tadi, putuskan ligamen periodontal menggunakan luxating elevator. Menggunakan sling grab. Sling grab itu kayak gini deh, 2 telunjuk dan tengah itu untuk fiksasi giginya, jempol itu untuk dagu. Ya, jadi dagunya memang harus ditahan. Ini. Kemudian lakukan gerakannya wedge. Nah, cara menggunakan luxating elevator itu bisa menggunakan ini pen scrape dulu. Dia diciptakan untuk pen scrape di bagian ini. Kemudian palm scrape. Ya, berbeda dengan kalau full elevator. Elevator ini full palm scrape. Ya. Prinsipnya kan kita putuskan dulu ligamen periodontal di bagian alveolar. Nih, gini, putus begini. Pakai pen scrape dulu aja, nggak apa-apa. Bagian lingual, ini kan nggak bisa, berarti pasti kita ada di jam 9. Dari sini masuknya, ini kan pipi pasien. Jadi, putuskan. Nah, setelah itu sudah putus, itu sekaligus untuk ngecek anestesi deh. Kalau sudah putus, kalau saya selalu dari mesial dulu deh. Mesial, ya, di sini. Terlihat ya. Kemudian posisinya, nah ini kan saya duduk ya, perhatikan siku saya ini miring kan, porsinya enggak kenceng, jadi memang kita harus begini deh. Kuda-kudanya adalah bahu dengan kaki ini sejajar, di sekolah pencak silat lah ya, bahu sama kaki sejajar, kemudian ini agak lurus ya. Kemudian di pertama adalah wedge, tekan aja nih, tekan. Kemudian clockwise, counter to clockwise, sini juga iya, ya, sampai, nah, kelihatan goyang nggak? Nah, kalau sudah goyang begini, sudah naik, nggak perlu pakai elevator. Tapi kalau mau pakai elevator ya nggak apa-apa, untuk ditambah elevator, kemudian ganti menggunakan forceps. Ini lingual, bukal, lingual, gerakan traction agak diperhatikan ininya di sini sebagai tumpuan, traction naik. Jadi traction itu nggak lurus begini aja deh, notok atas. Oke, sudah dicek giginya. Saya ambil duduk, dicek giginya, nggak ada yang rusak. Kemudian ya di spooling. Kemudian kalau misalnya dia ada granuloma dikoret, kalau nggak ada nggak usah dikoret. Tulang yang tajam, nah ini kan bifurkasi deh, berarti tengahnya ada tulang kan, tajam nggak? Dihaluskan nggak? Nggak usah. Prinsipnya tulang yang tajam yang dihaluskan itu adalah tulang yang tajam yang mengelukai jaringan lunak, gusi yang nempel di alveolar. Kalau tengahnya emang melukai siapa? Nggak melukai siapa-siapa. Jelas ya? Oke, sekarang ada kuis. Kita akan melakukan penilaian formatif.
Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Prastia. Saya izin tanya dok, tadi yang terkait kasus dokter yang ditayangkan sebelumnya kan untuk yang gigi premolar ya dok. Nah itu waktu itu dokter apakah perlu melakukan ronsen terlebih dahulu, dan kalau misal ronsen itu kan tadi jenisnya sepertinya panoramik ya dok. Nah itu apakah kalau misal gigi impaksi yang ke arah lingual itu apakah terlihat ketika tampilan panoramik itu? Paling seperti itu. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Pras. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Bisa dilakukan pemeriksaan ronsen karena protokol kesehatan. Tapi sekali lagi, ketika kita punya pengetahuan anatomi, kemudian tahu taktilnya, kebiasaannya kan dia akan ke distal. Kemudian ya kalau misalnya ada tambahan-tambahan itu nanti ke lingual, muter ke lingual. Seperti kasus saya tadi. Itu dia dilakukan ronsen. Tetapi dengan cara taati aja wedge of insertion, ya kan? Muter wedge of insertionnya muter, nggak cuma satu sisi, ya. Wedge of insertionnya muter, kemudian push and twist. Ya, tadi kelihatan nggak ya di sini ya? Push and twist. Push itu wedge tadi, tambah twist aja. Ya, itu nanti sampai goyang semua. Kemudian ketika sudah luxasi derajat 1 atau 2, dilanjutkan dengan forceps. Forceps pelan-pelan, rotasi pelan-pelan, sampai kerasa dia itu patternnya kerasanya undercut di akarnya itu di mana. Kalau kita tadi sering latihan, kita akan kerasa. Tetapi pertanyaan Pras baik, kalau di ronsen panoramik apakah kelihatan? Terlihat impaksi yang lingual itu kan superimpose, ya itu terlihat. Tetapi juga itu sekali lagi deh, makin kita sering berlatih melihat panoramik, pemeriksaan radiologi ronsen, itu kita tahu deh ini nanti arahnya kemana, itu bisa tahu. Kalau nanti adik-adik misalnya dok kayaknya rumit, ya kan ada SPRKG, disuruh membacakan. Itu pengetahuan kita untuk ternyata gerakannya ada undercut di daerah sini, nanti gerakannya saya akan menghindari undercut. Cukup jelas nggak? Nah, sekali lagi yang penting itu adalah taktil. Tadi loh di teori itu tulisannya adalah terkontrol, tekanan terkontrol. Itu kalau di bahasa Inggrisnya, bahasa aslinya, kalau diartikan itu adalah gerakan taktil. Taktil bahasa Indonesianya apa? Ya taktil kan? Dia disadur kan? Iya kan? Nah, tapi kalau diartikan taktil itu nggak hanya gerakan terkontrol, tapi rasanya kita menggerakkan ke kanan, ke kiri, rotasi, ke depan, ke atas, ke belakang. Kerasa space 0,5 itu kerasa deh. Ya, sekarang saya menjelaskan rumit, sulit kan? Diteorikan susah juga kan? Tetapi kalau saya mau mengatakan pengalaman saya pribadi, rasanya saya ada space 0,5, saya kerasa. Adik-adik akan mencapai itu suatu saat nanti. Belajar dulu. Jelas? Saya ada pertanyaan untuk dijelaskan adik-adik nanti ke depan. Kasusnya adalah gigi 46, nekrosis, ya, gigi 46 nekrosis. Hasil pemeriksaan gusinya sudah timbul, sudah agak bengkak, fluktuasi positif, kekuningan. Ya, fluktuasi positif kekuningan. Rencana perawatannya apa? Silakan deh. Maju ke depan. Kita beri tepuk tangan dulu. Kenal nama ya. Baik, terima kasih kesempatannya dokter. Perkenalkan saya Evia. Izin mencoba menjawab ya dok. Anestesi terlebih dahulu, kemudian setelah itu dilakukan insisi drainase pada absesnya itu, kemudian setelah itu dilakukan ekstraksi pada gigi 46 yang mengalami karies tersebut. Selanjutnya setelah dilakukan ekstraksi, dilakukan spooling pada soketnya itu sampai bersih, yang nanti akan keluar, spoolingnya itu akan keluar pada jalur yang tadi di insisi drainase. Kemudian setelah itu cek perdarahan, kontrol perdarahan, cek soket, kontrol perdarahan. Kemudian setelah itu instruksikan untuk menggigit tampon, lalu dimedikasi dengan menggunakan antibiotik dan analgetik sesuai dengan kondisi pasien. Benar ya? Ya, berarti ini saya serahkan ke kamu. Baik, kurang lebihnya terima kasih dan mohon maaf. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan berdoa pertemuan ini menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Ya, selesai. Selamat siang. Demikian cuplikan pembelajaran yang saya sampaikan dalam blog Basic Surgical Science. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh asesor dan panitia sertifikasi dosen tahun 2025. Saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Jenderal Sudirman, Fakultas Kedokteran, Jurusan Kedokteran Gigi, seluruh rekan sejawat dan juga mahasiswa Kedokteran Gigi Universitas Jenderal Sudirman. Semoga video ini bisa memberikan gambaran mengenai bidang pembelajaran yang telah saya lakukan dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Salam sejahtera bagi kita sekalian.
Terima kasih.